Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadita Pratiwi, mahasiswi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Winsu dari kelompok KKN KS4 yang dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Watni Marpong MA. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan model SIR dalam simulasi penyebaran COVID-19. Sebelum masuk materi, saya akan menjadi reminder teman-teman semua untuk mengingatkan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan minimal 20 detik, mengikuti teknik anjuran WHO tentunya ketika berinteraksi sosial, masuk ataupun keluar rumah. Harus menghindari kerumunan, menjaga jarak satu sama lain dengan jarak minimal 1 meter ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi model SIR. Apa sih itu model SIR? Jadi, model SIR itu model matematika yang digunakan untuk menggambarkan alur penyebaran penyakit melalui 3 kategori. Yang pertama ada susceptible atau S, yang kedua ada infected atau I, dan yang ketiga ada recovered atau R. Penyakit yang digambarkan oleh model SIR ini adalah penyakit pandemik tidak terkecuali COVID-19. Berikut saya sajikan animasi dari penggambaran model SIR terhadap COVID-19 di mana alur penyebaran penyakit terjadi dari individu yang rentan, susceptible, yang berwarna orange, menjadi individu terinfeksi penyakit menular, infected, yang berwarna hijau, yang melalui kontak langsung maupun perantara lain misalnya batuk, bersin, ataupun bersentuhan. Selanjutnya, infected ini akan menularkan penyakit ke susceptibles yang lain. Tetapi selanjutnya, individu yang sebelumnya dalam kelompok infected yang mampu bertahan terhadap penyakit akan sembuh dan masuk ke kelompok individu yang pulih dari penyakit dan memiliki kekebalan tubuh yang lebih kuat dari sebelumnya atau recovered yang berwarna biru. Model SIR ini memiliki persamaan DS per DT sama dengan min alpha SI, DI per DT sama dengan alpha SI dikurang beta SI, DR per DT sama dengan beta I, di mana notasi DS per DT, DI per DT, dan DR per DT itu melambangkan laju penyebaran dari susceptible, infected, dan recovery. Dan jumlah total populasi orang yang berada pada tempat tertentu itu N sama dengan S ditambah I ditambah R. Dan parameter alfa merupakan nilai penularan penyakit yang menggambarkan seberapa cepat penyakit tersebut menular. Parameter beta merupakan nilai laju kesembuhan yang mendeskripsikan lama pasien tersebut sembuh. Nilai beta dapat dicari dengan rumus beta sama dengan 1 per tau. Parameter tau merupakan waktu hingga pasien sembuh. Sebagai contoh, jumlah penduduk di suatu daerah sebanyak 11,8 juta jiwa dan dianggap konstan. Konstan di sini maksudnya tidak ada orang lahir atau meninggal pada periode ini. Nilai awal masyarakat yang positif COVID-19 itu ada 4. Kemudian, waktu kesembuhan pasien bervariasi dari 10 sampai 20 hari. Oleh karena itu, rentang nilai beta sekitar 0,1 sampai 0,2. Saya pilih nilai betanya itu yang paling lama yaitu 0,2. Kemudian terdapat nilai rasio parameter alfa dan beta yaitu R0 yang didefinisikan sebagai bilangan reproduksi. Bilangan reproduksi menggambarkan orang yang dapat terinfeksi per satu orang. Sebagai contohnya nilai R0 sama dengan 3, artinya satu orang dapat menginfeksi 3 orang lainnya. Nilai RO untuk COVID-19 itu antara 2,2 sampai 3,9. Jadi ambil aja nilai R0 itu sebesar 3,0 yang masih cukup representatif dalam rentang nilai R0 yang sudah didapat. Hasil tim SIM COVID Indonesia menyatakan nilai R0 di Indonesia berada pada angka 3,3. Jadi angka R0 yang kita gunakan di sini 3,0 tidak menjadi sebuah masalah. Berikut adalah plot model SIR yang dihasilkan, di mana nilai alpha sebesar 0,6 dan nilai beta sebesar 0,2. Semoga bermanfaat dan stay healthy guys.